Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Jika demikian, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru minta kepada anak-anakku sekalian supaya hal-hal yang tidak terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini untuk disingkirkan terlebih dahulu, sehingga dalam proses pembelajaran nantinya kita bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin doa. Saya persilakan kepada ketua kelasnya, Nak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ketua kelas hari ini temannya hadir semua? Ada 2 orang tak hadir. Ada 2 orang yang tidak hadir. Kenapa, Nak? Sakit. Sakit ya? Kita doakan kepada teman anak-anakku sekalian yang sakit, semoga dia diberikan kesehatan sehingga dalam proses pembelajaran berikutnya dia dapat seperti anak-anakku sekalian mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya Pak Guru akan tampilkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya, ada yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu materi tentang menelah unsur intrinsik pada sebuah cerpen dengan disertai dengan bukti-bukti unsur intrinsiknya. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk temannya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur intrinsik dari sebuah teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan lanjut proses pembelajaran masih mengenai teks cerita pendek. Untuk lebih jelasnya Pak Guru akan menampilkan kompetensi dasar kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, baik yang dibaca maupun yang didengar. Selanjutnya, tujuannya adalah dalam pertemuan kali ini anak-anakku sekalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis yang pertama tentang struktur teks cerita pendek dan yang kedua terkait ciri kebahasaan teks cerita pendek. Adapun manfaat pembelajaran dalam proses pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat memahami struktur dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Sekarang Pak Guru minta kalian fokus untuk mengamati gambar yang ada di atas. Pak Guru minta kalian tutup mata. Ada berapa balon di gambar tersebut? 3. Oke, ada 3. Kalian buka matanya. Cilup. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Kita coba periksa kembali. Ada berapa balon tadi? 3. Oke, ada 3. Oke, semuanya benar. Tahu apa yang Pak Guru mau sampaikan di sini? Nah, yang Pak Guru mau sampaikan bahwa di dalam sebuah proses pembelajaran yang terpenting yang anak-anakku lakukan sebenarnya adalah bagaimana fokus di dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita bisa fokus, Guru yakin dan percaya anak-anakku sekalian itu pasti bisa. Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Pak Guru minta kepada kalian untuk menyaksikan dengan seksama. Hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Yang pertama, struktur cerpen. Apa saja struktur cerpen? Kita telah mengamati sebuah video materi yang membahas tentang struktur, teks, dan ciri kebahasaan sebuah cerita pendek. Nah, sekarang Pak Guru mau menanyakan, dari video
yang telah Pak Guru tadi tampilkan kepada kalian, ada yang masih ingat apa saja struktur teks cerita pendek? Ya, silahkan. Struktur cerpen itu ada 4. Struktur cerpen ada 4 ya. Pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, ketiga komplikasi, dan yang keempat itu resolusi. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Bagaimana yang lain? Apakah sama? Jadi struktur teks cerita pendek itu ada berapa tadi? Ada 4. Ada apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Pak Guru akan membagikan sebuah teks cerita pendek. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang terdapat dalam teks cerpen tersebut. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua membaca teks cerita pendeknya? Sudah. Baik, sekarang Pak Guru memiliki beberapa pertanyaan. Apa tema cerpen tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan Nak. Apa temanya? Temanya tentang keluarga. Oke, temanya adalah tentang kekeluargaan. Oke, keren. Selanjutnya, yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada yang masih ingat tokoh di dalam cerita pendek yang dibaca tadi? Ya, silakan Nak. Nita. Dia penyayang. Perhatian. Suka dengan puji. Ya, dan suka dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Sekarang kita lanjut. Pak Guru akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Pak Guru minta kalian ke depan semua untuk mengambil sebuah gulungan. Tidak ada yang membuka gulungannya sebelum diminta untuk membuka. Dan kita membentuk lingkaran dulu. Sekarang kita sama-sama bernyanyi sambil memutar. Pada saat Pak Guru bilang stop lagunya, maka kalian silahkan membuka kertas tersebut. Kalian nyanyikan lagu yang ada di kertas tersebut, tapi tidak dalam versi menyanyi. Contoh misalnya balonku, kalian cukup bilang nanti teman yang punya lirik lagu yang sama silahkan mengikuti temannya, kemudian cepat cari tempat sebagai tempat duduk kelompoknya. Di sini sana, di sana sana, di mana-mana hatiku sana, la 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 la. Stop, cari kelompoknya, silakan dibuka. Silakan dinyanyikan, cari tempat. Oke, sekarang coba satu orang lihat-lihat kertasnya. Ya, ayo berdiri di sampingnya Pak Guru. Kita coba sama-sama. Oke, siapa tahu ada yang menyahut. Oke, 3, 2, 1. Oke, artinya ada yang sama? Tidak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Karena dialah yang akan menghibur kita pada hari ini. Tapi kita skip dulu. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Silahkan untuk melihat LKPD-nya. Sebelum anak-anakku mengerjakan, jadi yang pertama dalam LKPD yang Pak Guru berikan itu ada petunjuk, silahkan dibaca petunjuknya sehingga nanti dalam mengerjakan anak-anakku sekalian paham. Kemudian yang kedua ada teks cerita pendek yang disajikan di LKPD tersebut. Nah, ada pertanyaan di bagian akhir. Pertanyaan tersebut ialah pertanyaan yang terkait dengan teks cerita pendek yang disajikan pada bagian sebelumnya. Untuk bahan materi sendiri Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp group. Silahkan diakses LKPD-nya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Baik, jika tidak ada silahkan dikerjakan dengan cermat dan teliti.
lengkap ya. Jadi silahkan nanti untuk bagian-bagian yang memang sudah dapat diberikan penilaian silahkan dinilai, tapi bagi yang belum bisa nanti di bagian akhir baru dinilai kemudian diberikan kepada. Kegiatan ini cukup dicentang saja nak, apakah ya atau tidak. Ya, makasih. Semuanya sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada struktur teks cerpen yang telah dibacakan, kami mendapatkan bahwa pada bagian orientasi terdapat pada paragraf 1. Rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 10. Komplikasi terdapat pada paragraf 11 hingga paragraf 13. D. Resolusi pada paragraf 14. Ciri bahasa, kata sifat. Ia termasuk anak yang cerdas karena sebelum TK ia sudah bisa membaca. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Anak-anakku sekalian, dari apa yang disajikan semuanya hebat-hebat. Nah, sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian, mungkin dari kelompok lain, ada tidak yang memiliki perbedaan jawaban mungkin dengan teman yang lain, atau ada tidak yang memiliki hal yang ingin dikemukakan terkait apa yang telah dipresentasikan oleh teman kelompoknya. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Atau ada yang punya jawaban yang pada kelompok lain yang sebenarnya tadi anak-anakku tidak menemukan hal tersebut, tetapi setelah kelompok lain menyajikan baru menemukan hal tersebut? Ada? Tidak ada? Ya? Yang saya temukan tadi itu kata ganti orang dan kami menemukan itu dari kelompok 1. Oke, kata ganti orang yang ditemukan dari kelompok 1. Oke, baik. Bagus sekali. Iya. Saya tadi menemukan kalimat langsung sama kalimat yang tidak langsung sama kata yang tidak baku. Iya. Jadi saya menambahkannya kepada kelompok kami. Oke, bagus sekali. Pertama tadi kita telah mempelajari tentang struktur teks cerita pendek. Kemudian yang kedua kita telah menentukan ciri kebahasaannya. Nah, dari struktur teks cerita pendek itu kita menemukan bahwa ternyata struktur teks cerita pendek itu terdiri atas berapa bagian? Ada 4. Yang pertama orientasi, kedua rangkaian peristiwa, ketiga komplikasi, dan yang keempat resolusi. Selanjutnya ke ciri bahasa. Secara sederhana ciri bahasa teks cerita pendek yang pertama, karena dia karya sastra, maka bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa ragam santai atau ragam non formal, karena memang di dalam teks cerita pendek sifatnya adalah media hiburan, jadi boleh menggunakan bahasa non formal. Paham sampai di sini? Oke. Baik, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tugas buat kalian. Jadi tugas buat kalian yang akan kalian kerjakan di rumah sebagai bahan latihan adalah silakan menuliskan sebuah gambaran terkait dengan teks cerita pendek yang nantinya anak-anakku akan susun. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi teks cerita pendek untuk pertemuan terakhir, yaitu untuk penilaian keterampilan. Jadi nanti anak-anakku sekalian akan diminta untuk menuliskan sebuah teks cerita pendek dengan tema lingkungan. Baik, anak-anak sekalian paham sampai di sini? Oke, kita akhiri pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.